Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Yogi Prasetyo di channel Dulur Sawit. Sedulur, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang kesalahan-kesalahan yang biasanya dilakukan pada saat aplikasi Janjang Kosong kelapa sawit. Apa saja itu? Kita simak setelah jeda berikut ini. Sedulur sawit, sebelum kita lanjut ke video pembahasan selanjutnya, bagi sedulur-sedulur sawit yang belum subscribe channel ini, silahkan klik tombol subscribe ya, biar channel ini tambah maju ke depannya. Dan jangan lupa klik tombol lonceng agar ada nanti video baru di channel ini, sedulur sawit semua bisa langsung mendapatkan notifikasi dan bisa langsung melihat dan belajar pada video selanjutnya. Sedulur sawit, pemupukan pada dasarnya adalah pemberian hara tambahan kepada tanaman kelapa sawit kita, baik pupuk organik dan pupuk anorganik yang ditujukan untuk memaksimalkan metabolisme pada tanaman budidaya kita, yakni tanaman kelapa sawit, untuk mendapatkan produksi yang maksimal. Pada kesempatan kali ini berarti kita memberikan tambahan pupuk organik untuk tanaman kelapa sawit kita, yaitu penambahan janjang kosong kelapa sawit. Namun, ada kalanya terdapat kesalahan-kesalahan yang terjadi di lapangan pada saat kita melakukan penambahan janjang kosong kelapa sawit di lapangan. Yang pertama adalah aplikasi janjang kosong dilakukan secara menumpuk. Pengaplikasian janjang kosong kelapa sawit di lapangan lebih baik dan paling baik adalah dilakukan secara satu lapis. Jangan sampai diaplikasikan secara menumpuk. Kenapa? Karena proses dekomposisi janjang kosong akan lebih cepat apabila janjang kosong kita aplikasikan secara satu lapis dan langsung menyentuh di permukaan tanah. Selain itu, karena janjang kosong ini merupakan bahan organik, yang biasanya bahan organik merupakan sumber makanan bagi beberapa jenis kumbang maupun serangga. Nah, pada janjang kosong kelapa sawit ini bisa menjadikan bahan makanan bagi serangga kumbang tanduk yang akan berbahaya apabila terjadi aplikasi menumpuk di tanaman-tanaman areal TBM. Kumbang tanduk akan dapat menyerang tanaman muda sehingga menyebabkan pertumbuhannya terhambat. Kesalahan yang nomor 2 sedulur adalah pengaplikasian janjang kosong yang terlalu lama setelah janjang kosong diantar dari pabrik ke ancak. Hal ini akan menyebabkan kandungan unsur hara yang terkandung di dalam janjang kosong akan tercuci apabila terjadi hujan yang akan mencuci unsur hara pada janjang kosong kelapa sawit. Selain itu sedulur, pengaplikasian janjang kosong yang terlalu lama, selain unsur haranya sudah tercuci, dengan posisi janjang kosong berada di pinggir jalan akan menyebabkan jalan kita mudah rusak. Hal ini karena janjang kosong mampu menyimpan air. Jadi apabila terjadi hujan, maka janjang kosong bisa melunakkan tanah di bawahnya, sehingga apabila dilalui kendaraan, tanah di bawah janjang kosong tersebut akan menjadi lunak dan akan merusak kondisi jalan. Kesalahan yang nomor 3 sedulur, pengaplikasian janjang kosong lebih bagus diaplikasikan di areal mineral dan tidak direkomendasikan untuk diaplikasikan di areal gambut dan di areal rendahan. Hal ini kenapa? Karena proses dekomposisi pada janjangan kosong akan lebih lambat apabila dia berada di daerah yang lembab atau mengandung air. Jadi apabila kita mengaplikasikan janjang kosong, lebih bagus kita aplikasikan di daerah mineral berpasir. Untuk daerah gambut disarankan tidak dilakukan aplikasi janjang kosong kelapa sawit. Selain itu sedulur, apabila aplikasi janjang kosong kita aplikasikan di daerah gambut atau di daerah rendahan, maka di bawah janjang kosong ini akan menghasilkan gas metan yang tidak baik untuk keberlangsungan atau pertumbuhan akar tanaman kita dan bisa bersifat racun untuk tanaman kelapa sawit kita, untuk akar tanaman kelapa sawit kita. Sehingga fungsi dari akar yang berada di bawah janjang kosong akan tidak maksimal. Namun sedulur, aplikasi janjang kosong di daerah gambut bisa dilakukan dengan syarat kondisi gambut pada daerah tersebut merupakan gambut yang sudah matang dan struktur gambut pada areal tersebut sudah mendekati struktur tanah pada umumnya. Kesalahan nomor 4 sedulur, aplikasi janjang kosong terlalu dekat dengan pangkal batang tanaman kelapa sawit kita.
Jarak aplikasi janjang kosong pada tanaman kelapa sawit kita setidaknya untuk tanaman TBM adalah berada di ujung tajuk daun terluar, sehingga akar yang berada di daerah pangkal tidak terganggu dengan adanya janjang kosong yang berada di atasnya. Hal ini kenapa, sedulur? Janjang kosong memiliki sifat kuat dalam memegang air. Jadi apabila terjadi hujan dan diaplikasikan pada tanaman TBM, maka akar yang berada di daerah batang kelapa sawit kita akan sulit bernafas, sehingga pada efeknya adalah menyulitkan, memperhambat metabolisme pada tanaman kelapa sawit kita. Kesalahan yang nomor 5, sedulur. Aplikasi janjang kosong kelapa sawit harus memperhatikan jarak dari pabrik ke areal tanaman kelapa sawit kita tidak boleh dari 10 km. Hal ini untuk menjaga biaya transportasi dari pabrik ke ancak. Kita harus memperhatikan dengan cermat biaya yang kita keluarkan dalam mengaplikasikan janjang kosong kita ini dari pabrik ke ancak kita. Apabila jaraknya lebih dari 10 km, alangkah baiknya kita perhitungkan terlebih dahulu tingkat efisiensi dan biaya yang diperlukan. Apabila terlalu tinggi, bisa diperhitungkan kembali untuk melakukan pupuk organik yang lain atau dilakukan pupuk anorganik yang lain untuk membantu menyokong pertumbuhan tanaman kelapa sawit kita. Namun sedulur, dapat juga kita aplikasikan apabila jarak pabrik dengan ancak kita lebih dari 10 km dengan kondisi-kondisi tertentu ya sedulur, yakni kondisi yang memang bisa diperhitungkan adalah pada jangka panjang bisa memperbaiki ancak kita, karena pada dasarnya pupuk organik janjang kosong kelapa sawit merupakan pupuk slow release yang pasti akan berefek pada jangka panjang. Sedulur sawit, aplikasi janjang kosong di areal TBM dan TM ini mempunyai perbedaan, yakni apabila di areal TBM diaplikasikan secara melingkar di ujung tajuk daun, dan apabila diaplikasikan pada areal TM dapat diaplikasikan antar pokok di satu baris tersebut. Sedulur, aplikasi janjang kosong di areal TBM dapat dilakukan mengelilingi piringan dengan berada di ujung tajuk daun bagian luar. Jangan kita aplikasikan mendekat di daerah pangkal agar sifat jelek dari janjang kosong yang mengikat air tidak mengganggu nafas dari akar tanaman kelapa sawit kita. Kemudian untuk aplikasi di areal TM yang tanamannya sudah tinggi dapat kita lakukan di antar pokok tanaman kelapa sawit kita, karena pada dasarnya akar dari tanaman kelapa sawit kita yang sudah tinggi sudah mengelilingi ancak kita atau sudah mengelilingi areal tanaman budidaya kita, sehingga mau diaplikasikan dimanapun sebenarnya sudah tidak masalah, asal tidak mengganggu proses panen, yaitu tidak menutup pasar pikul dan tidak menutupi areal piringan kelapa sawit. Nah sedulur, setelah tadi beberapa kesalahan yang terjadi pada saat pengaplikasian janjang kosong, ada juga nih beberapa manfaat yang bisa kita dapatkan apabila kita mengaplikasikan janjang kosong dengan baik dan benar. Yang pertama adalah kita bisa mengurangi penggunaan pupuk anorganik. Yang kedua, menjaga kelembaban tanah. Kemudian manfaat yang ketiga, bisa sebagai penghambat erosi dari aliran air permukaan tanah. Yang keempat selanjutnya adalah sebagai mulsa atau penghambat gulma. Yang kelima adalah manfaat janjang kosong adalah meningkatkan mikroorganisme di dalam tanah, sehingga akan berefek kepada manfaat nomor 6, yaitu memperbaiki unsur hara tanah di areal tanaman kelapa sawit kita. Terima kasih sedulur semua sudah menonton video ini sampai akhir. Semoga saya dan sedulur sawit semuanya senantiasa diberikan kebahagiaan dan diberikan kesehatan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga apa yang kita usahakan untuk tanaman kelapa sawit kita, untuk kelapa sawit Indonesia, bisa memberikan hasil yang maksimal untuk kita dan masyarakat sekitar kita. Demikian sedulur, semoga bermanfaat. Salam dulur sawit bersama memajukan kelapa sawit Indonesia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.